Oke, halo selamat siang semuanya. Bagaimana kabarnya? Tentunya selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, dalam episode kali ini dengan saya Flo yang akan mendampingi sobat properti semua untuk mengulik abis mengenai properti ya di siang hari ini ya. Kita berada di Permata Bank Model Branch Bangkong, Kota Semarang. Boleh minta tepuk tangannya ya? Oke sobat properti, langsung aja ya. Di episode Fast Talk kali ini kita kedatangan dua narasumber. Oke, langsung aja kita kenalin dulu ya. Yang pertama itu dari Permata Bank, Kak Vina. Halo, apa kabar? Baik. Baik ya. Cantik banget ya Kak Vina ya. Bener nggak? Bener nggak? Bener banget. Bener nggak? Boleh tepuk tangan ya. Tadi belum tepuk tangan kita. Narasumber pertama dari Permata Bank itu ada Kak Vina. Kemudian yang kedua udah nggak asing lagi di acara Fast Talk tentunya, yaitu Bapak Agil. Oke. Saya panggilnya Bang aja ya. Iya, boleh. Bang Agil ini sebagai marketing manager. Marketing manager. Oke, benar. Aduh, ada dua ya. Biasanya Mas Ari itu satu, ini saya langsung dua gitu ya, di kanan sama kiri gitu. Gimana nih? Saya mau bicara dari siapa dulu nih? Ladies first boleh ya? Boleh. Bang Agil ya? Monggo, silakan. Mbak Vina, Kak Vina. Gimana Mbak Flo? Kak Vina gimana kabarnya tadi? Baik. Hari ini bagus, perjalanannya ke sini aman? Aman meskipun sedikit macet ya. Sedikit macet ya? Iya. Kita tadi panas-panasan nggak ya? Iya, panas-panasan juga. Oh, ya, kalau siang panas ya Mbak Vina ya. Mbak Vina ini udah lama di Permata, udah berapa lama nih kerja di Permata? Di Permata ini udah hampir 1 tahun. Hampir setahun. Tapi Oh. di dunia properti sendiri udah hampir 5 tahun. Wow, udah cukup senior ya ternyata di bidang properti, padahal udah masih muda kayaknya ya, tapi udah berkecimpung di properti udah cukup lama. Kalau Bang Agil sendiri udah cukup lama? Udah kenal belum nih sama Vina? Oh, sudah kenal. Sudah banyak proses KPR dari kami di Permata lewat Mbak Vina juga. Oh iya, udah sering kerja sama ya. Betul, Ternyata kalau sering untuk kerjasama. Fasindo sama Bank Permata ya. Betul. Tentunya. Oke, tadi Mbak Vina sudah ya baik kabarnya. Kalau Bang Agil sendiri? Oh, baik, alhamdulillah baik. Sehat, cuma memang lagi macet kan, lagi mau puasa, mungkin ada acara apa, Ini pawai atau apa pawai ya, gitu heeh. mungkin. Jadi Kalau di kita tuh punya apa? Dugderan. Dugderan Bener ya? Kalau di Dugderan. Jawa Dugderan ya. Terus Kali ini, episode ini kita mau ngebahas, ini unik nih temanya nih ya. Karena temanya ini saya bacakan ya. Ini rumahnya kaum millennials gitu. mantap sekali. Kenapa sih kita siang hari ini pakai tema rumah kaum millennials? Karena anak-anak muda sekarang itu sudah mulai bergeser sih Mbak. Kita sudah bahkan dari segi perbankan atau dari sisi developer sendiri itu mulai banyak kita bikin program-program buat keluarga-keluarga muda, buat yang belum menikah bahkan. Jadi mereka sudah siap dulu nih, nanti setelah menikah mereka sudah tinggal masuk ke rumahnya masing-masing. Iya, betul. Karena sekarang kalau kaum millennials pun udah banyak banget ya, maksudnya penghasilannya tuh udah di atas rata-rata juga banyak ya, kreatif-kreatif. Dan kemudahannya kan banyak Mbak, kemudahannya banyak, entah dari perbankannya, entah dari sisi developernya juga banyak ngasih kemudahan sih Mbak. Betul, dari sisi developernya udah kasih banyak kemudahan. Kalau dari Kak Vina sendiri, ini kayaknya Kak Vina juga masih kaum millennials bukan sih? Oh iya, gitu ya, udah pede, iya. Aku juga masih Iya, milenial. kita semua kan milenial ya. Iya, Bang Agil juga masih millennials Millennial dong, sekali. tentunya masih ada di sini kan ya. Oke, kalau Mbak Vina sendiri, kalau dari Bank Permata itu untuk kaum millennials juga masuk ya? Masuk. Kita punya produk khusus sih lebih itunya buat milenial. Oke, nanti kita bahas lebih Iya. dalam ya. Nah, ini kita langsung aja ya ke pertanyaan berikutnya nih. Iya. Ini ada pertanyaan langsung kita bahas itu mengenai gini, Bang Agil sama Kak Vina ya, saya panggilnya Kak Vina ya. Nggak apa-apa apapun. Kak Vina, ini kan banyak statement gini nih yang berbicara tuh seperti ini, menyatakan begini, bahwa sebelum nikah tuh sebenarnya kita harus punya rumah dulu. Wajib. Benar nggak? Wajib. Harusnya aja nggak sih buat perempuan menjamin bahwa dia bisa membesarkan keluarganya sudah ada rumahnya. Mbak. Benar. Jadi nyiramin kan pernikahan itu kan kayak bunga bakal kita siramin, nanti tumbuh buah berarti anaknya dirawat. Tapi kalau sudah ada wadahnya yang tempatnya. baik, Wah, betul, benar, sudah ada itu tempatnya. kan dengan mudah mereka. Dengan mudah berkembang biak gitu. Betul. Benar ya, Mbak? Ya, betul. Itu berarti khususnya ke perempuan nih ya?
Enggak, jadi maksudnya- laki-laki toh. Oh ya, laki-laki. Kalau Jadi perempuan itu memilih laki-laki yang minimal beginilah. Ketika mereka menikah, mereka mulai sama-sama apa yang harus pertama mereka prioritaskan adalah beli rumah. Beli rumah dulu, oke. Jadi toh kaum perempuan pun kalau milih cowok yang udah punya rumah itu udah beda sense ya, Oh, maksudnya lebih mantep gitu ya. Gimana dari kaum Iya, betul. perempuan? Rumah salah satu indikator keseriusan laki-laki ya, kalau buat Oh, cewek-cewek ya. oke. Kalau lu belum punya rumah berarti belum serius, bro. Iya. Jauhin gue dulu, bro. Nanti dulu aku mau cari yang punya rumah dulu deh. Bener ya? Betul. Jadi harus dari sekarang entah udah nikah apa belum, rumah dulu deh. Penting. Gitu ya. Kalau selanjutnya ya ini ya Bang ya, Kak Vina. Gini, kalau anak muda di usia 20-an itu dengan pekerjaan yang masih merintis, gitu, menurut Bang Agil dari sisi developer sendiri gimana? Bisa nggak tuh kita bisa beli rumah? Sangat bisa. Karena kan kemudahannya juga sangat banyak. Jadi kalau untuk di Fasindo Property sendiri, kita punya, jadi gini Mbak, kita pikirin nih gimana caranya anak muda yang nggak punya tabungan uang muka untuk beli rumah, tapi mereka bisa punya rumah. Kita bikin cicilan skema seperti nyicil rumah, tapi itu uang muka. Oh iya. Jadi mereka cicilnya tidak banyak, misalkan mereka cicilnya sampai 5 kali atau 6 kali, tapi mereka seperti cicilan dia setiap bulan nanti ketika menyicil rumah. Gitu ya. Jadi sebenarnya kita tuh investasinya udah kita dapat gitu ya, tapi kita tuh Jadi sebetulnya intinya kemudahan itu sudah bank kasih, kita kasih. Ini tinggal kaulah mudanya nih, anak mudanya nih prioritasnya mereka apa. Kalau prioritasnya bahwa jangan tunda beli rumah, nanti kalau nggak beli rumah sekarang harga semakin mahal, ya kan, biaya KPR semakin ini, atau misalkan jaraknya nanti semakin jauh. Kalau kita di Jakarta dulu Mbak, saya suka bercanda sama teman-teman saya itu gini, ayo cepetan beli rumah. Wah, gara-gara mentang-mentang sales rumah saya kan. Mereka pikir, saya suruh mereka beli rumah tempat saya, bukan. Padahal ketika saya sudah beli rumah duluan, akhirnya saya gitu dapat di Jakarta, ya? mereka dapatnya di Cibubur atau bahkan di Jonggol. Oh, jadi lokasinya lebih jaraknya jauh dari kantor. Ya. Jadi kalau makanya yang duluan kita udah masih bisa dapat di pusat. dengan harga yang sama ketika saya beli. Oke. Dan itu banyak menyesalnya anak-anak muda sekarang. Itu jangan sampai menyesal begitu sebetulnya. Dicatat. Nah, ini yang di sini banyak yang usia 20-an kayaknya nih, Bang. Gimana udah punya rumah? Belum. Aduh, kakak yang di sana harus segera beli rumah ya. Langsung ke Fasindo ya. Kayak Fasindo gitu ya. dan pakai KPR Permata. Oh ya pastinya. pastinya. Sebelum itu saya mau belok ke situ sebenarnya, Bang. Nah, itu tadi dari sisi developernya, guys. Gimana nih kalau dari sisi perbankannya? Kalau dari Bank Permata sendiri, dengan usia 20-an gitu loh, apa kita bisa tuh meng-screening, oh ya ini penghasilannya udah oke nih, oh bisa nih gitu? Sangat bisa, pasti. Mbak yakin banget sih? Iya Yakin pasti, banget soalnya sih? kita Oh, ya? memang banyak juga nasabah yang usia-usia milenial. Dan kita juga kan punya produk khusus untuk kaum milenial. Wow. Jadi itu sangat membantu sih. Oh, ngebantu banget. Buat yang usia 20-an gitu? Iya, untuk produk milenial kita bisa untuk usia 21 sampai 35 tahun. Ya. Jadi sampai 35 tahun pun kita masih kategorikan sebagai kaum milenial. Oh, 35 masih milenial ya? Masih milenial. Saya masih milenial dong. Iya dong, masih. Masih ya, masih 35. Oh, kayak gitu ya. Jadi sekarang dari pihak developernya juga dipermudah, dari pihak perbankannya juga Betul. pastinya mempermudah gitu. Sebetulnya sinkronisasi program itu sudah berjalan Mbak, dan makanya sekarang banyak anak-anak muda yang sudah beli rumah di kita juga. Dan Oke. pakai Bank Permata kebetulan di sini. Tentunya pakai Bank Permata. Sudah sama Mbak Vina, Kak Vina juga ya. Dengan Kak Vina dan Kak Vina banyak bantu kita. Jadi kalau teman-teman yang beli rumah di Fasindo terus dia mau pakai, kita mau pakai Bank Permata, Mas. Nanti biasanya kita langsung temukan ke Mbak Vina. Oh iya, tadi kerjasama udah berapa lama ya Bang? Bang Permata sama Fasindo sendiri? Sudah lumayan lama Mbak kita. Sejak Permata mungkin Semarang kita sudah mulai bisa. Sudah sama kalau Kak Vina kan tadi gabung sama Permata 1 tahun ya, tapi udah langsung ya, terus hubungin ke Iya, Fasindo ya. udah kerjasama udah dari lama soalnya. Oh oke, baik gitu. Nah kalau dari langsung aja nih, kalau dari Bank Permata sendiri, saya belok ke Bank Permata dulu ya Bang. Nah kalau dari Bank Permata sendiri, untuk KPR millennials-nya itu kategorinya, spesifikasinya tuh yang kayak gimana nih?
Kita kalau untuk milenial itu persyaratannya sebenarnya usia aja sih, usia 21 sampai 35. Terus kalau untuk pekerjaan, kalau kan kadang-kadang masih pasti ada kekhawatiran tuh, loh aku masih kerjanya masih merintis nih, emang bisa ngambil KPR. Nah itu Cocok buat produk milenial kita itu bisa bantu untuk orang-orang yang pekerjanya merintis, tapi tentunya ada persyaratannya juga. persyaratannya gimana nih, Mbak? Syaratnya saya cukup datang cuman bawa KTP aja atau Persyaratannya paling nggak kalau misalnya udah bekerja, paling nggak udah 2 sampai 3 tahun lah bekerja. Terus kemudian untuk pendapatannya harus tercermin di rekening, karena kan indikator indikator utama bank lihatnya itu kan dari rekening. Oh, oke. Nah, ini masalah pendapatan tadi ya. Ini kayaknya ada nggak sih perbedaan untuk yang KPR millennials-nya Bank Permata itu dengan mungkin kita kan banyak ya, guys, untuk KPR dari bank lain kan pasti ada dan kurang lebih sama ya. Betul. Nah, pembedanya apa sih, Kak Vina? Nah, kalau untuk KPR milenial kita tuh ada keunggulan-keunggulannya. Yang pertama, itu untuk tenornya kita bisa sampai 30 tahun. Wow, usia saya berarti udah hampir 30 tahun. 30 tahun. Itu jarang sih didapetin. Oh, cuman Bank untuk Permata tenor aja? ya. Cus lo guys, 20 ditambah 30 tahun lagi, 50 tahun udah masa-masa pensiun ya tentunya ya. Di umur 25-an tuh masih bisa 30 berarti. Masih bisa banget Bang Angel. Kayak gitu berarti poin plusnya di situ ya. Selain itu masih ada lagi poin plusnya. Apa Kak Vina? Boleh ya didengerin dulu, belum selesai ternyata guys. Belum selesai, Lanjut. ya. Untuk rasio angsuran sama pendapatannya itu bisa sampai 70%. Jadi kalau yang normal rasio angsuran itu bisa sampai 30%, kalau untuk milenial ini kita bisa sampai 70%. Oh, oke. Jadi At least misalkan gaji 10 juta yang biasanya itu kita bisa DP-nya untuk angsurannya angsurannya 3 ya. juta. Oh, angsurannya 3 juta ini bisa Sampai 7 juta berarti Iya. ya. Oh, menarik sekali ya ini ya. Cocok banget nih. Nah, kalau dari Fasindo sendiri, program buat kaum millennials ada dong? Ya tadi itu Mbak, kita ada program yang uang mukanya kita bisa cicil. Oh, yang tadi udah sebutin ya? Betul, uang mukanya kita bisa cicil, terus teman-teman tuh sudah tidak perlu lagi mikirin terlalu repot-repot. Kita juga kebetulan di Fasindo ini kita punya di berbagai macam lokasi. Kalau di Semarang tuh kita ada beberapa proyek yang sedang ongoing, salah satunya kita ada yang fenomenal, ada Pandawa Residen namanya. Itu di daerah Mijen. Itu kita sangat diminati, sangat oke. Jadi teman-teman yang misalkan minat di daerah Mijen itu bisa langsung ke sana. Kita ada juga yang di Permata Garden Ngalian Amaspati Village. Itu di daerah Ngalian. Kita juga ada proyek kita di Balai Tentrem. Itu di daerah Ketilang, itu sangat eksklusif dan keren sekali perumahannya, perbukitan, view-nya cantik, itu kita juga ada. Kita juga ada yang sedikit lebih low daripada Balai Tentrem, misalkan kita ada Permata Garden Mangunharjo 2 yang juga sangat laku keras. Jadi teman-teman itu harus segera ngubungin teman-teman kami di kantor pemasaran. Langsung dikepoin lah paling enggak ya. Betul, Bang, langsung IG-nya lah minimal. Oke, sebutin IG-nya IG ada Fasindo Property, nanti bisa dilihat di situ kita ada konten-konten kami, ada tahu lokasi kami di mana, bisa langsung dikepoin, dilihatin, dikepoin lah ya. DP-nya berapa sih, promonya apa sih, terus jangan sampai kehabisan nanti. Jangan sampai kehabisan ya. Betul. Karena harga udah berubah ya. Betul. Beda ya. Proyek kami terbaru kita ada di Permata Garden Bangat Ayu. Kita sudah mulai jualan tahap 2 baru kurang setahun, kita sudah mulai jualan tahap 2. Itu juga oke banget. Harganya terjangkau dan sangat cocok untuk teman-teman yang baru mau punya rumah. Itu oke. Sekarang kita sudah mulai jual tahap 2. Jadi jangan sampai kehabisan. Nanti ketika sudah ini Permata Garden Bangat Ayu itu lokasinya juga strategis untuk misalkan dia ke arah-arah daerah Kaligawe sana, Walter Wangesidi. Gitu buat teman-teman, silahkan segera datang ke kantor pemasaran kami, atau kepoin IG-nya, atau lihat websitenya, atau banyak konten-konten di IG atau TikTok kami.
Nanti bisa dilihat di daerah mana, bentuk rumahnya seperti apa, Harganya berapa ya? berapa, cocok di hati atau tidak, Bener. DP-nya berapa, boleh dicicil apa tidak. Benar, cicilannya pas apa enggak gitu Betul, ya. segera hubungin teman-teman sales kami di kantor pemasaran atau di media sosial kami. Terima Langsung kasih. hubungin Bank Permata juga boleh ya, Betul. kan Dan pasti kerjasama. ketika mau ambil KPR di Fasindo, ketika itu bisa langsung pakai, oh saya milenial, oh ya oke, kita akan langsung hubungkan dengan Bank Permata. Oke, catat ya guys. Nah, kalau Bank Permata sendiri, tadi saya sedikit nyambung dengan pertanyaan yang sebelumnya Kak Vina ya. Kenapa sih kita harus pilih KPR Permata gitu? Karena di Permata kita punya banyak produk yang bisa menyesuaikan kebutuhan nasabah. Oh, tak kirain jawabannya karena ada saya gitu. itu juga ada jawabannya ya. Kan di bank lain nggak ada gitu. Bener loh ya. Maaf, lanjut. Iya. Jadi kita itu produknya sebenarnya macam-macam, bukan hanya milenial aja. Jadi itu ada segmen-segmennya sendiri. Tapi memang kita kan yang ini kan lagi bahasnya khusus milenial ya. Jadi untuk khusus produk-produknya itu ada keunggulannya masing-masing yang bisa menyesuaikan kebutuhan masing-masing nasabah. Jadi itu pasti akan membantu nasabah sih. Kalau membantu nasabah, mungkin bank lain juga tetap ngebantu nasabah ya Mbak ya. Mungkin saya lebih nangkepnya karena mungkin yang punya KPR millennials Bank Permata aja gitu ya. Setahu saya Bank Permata itu emang banyak kita kaum milenial yang kebetulan ambil KPR-nya, ambil rumahnya di kami, terus prosesnya di Bank Permata. Nah iya bener banget. Jadi Jadi jangan tunda lagi. jangan pindah lagi. Yang belum punya langsung aja. Nah, oke, ini pertanyaan berikutnya ya. Ini udah nggak dari sini nih. Kayaknya tadi ada yang bisikin gitu. Tadi saya udah nanya nih kenapa harus Bank Permata ya, Bang Agil ya. Dari Bang Agil, kenapa harus Fasindo Group? Kenapa harus Fasindo Group? Yang pasti tadi satu kelebihan kita punya beberapa proyek yang berjalan dan itu di wilayahnya lengkap di Semarang Barat dan Semarang Timur. Jadi buat teman-teman yang wah mertuaku di Semarang Barat nih, aku baru nikah punya anak, nanti anakku supaya nggak jauh-jauh dari rumah mertuaku di Semarang Barat. Calon aku di sini nih gitu. Atau misalkan kantorku lebih dekat di Semarang Barat. Nah itu tergantung kebutuhannya kita bisa carinya lewat Fasindo. Kalau di tempat lain kan belum tentu Mbak. Mereka biasanya cuma ada di daerah tertentu ya sudah gitu. Ya, tapi kita bisa ketika mereka datang ke kami, biasanya teman-teman salesnya nanti akan kita ada di sini. Pilihan lokasi lebih banyak. Itu yang pertama. Yang kedua, ini untuk kaum milenial dulu. Yang kedua adalah terpercaya. Kita nggak punya cuma satu proyek di Semarang. Jadi bahkan kita ada beberapa di luar kota ya, di luar kota Semarang. Jadi itu menurut saya itu salah satu indikator bahwa perusahaan kami cukup baik dan berkompeten. Oke, tepuk tangan dulu boleh ya, baik dan berkompeten. Itu yang penting ya, karena sekarang juga banyak ya developer yang abal-abal ya, apa ya? Iya. Terregistrasi Real Estate Indonesia. Udah diregistrasi dan udah ada kerjasama dengan berbagai bank ya tentunya ya. Itu kan salah satu indikasi bahwa sebuah developer baik itu ketika dia bisa kerjasama KPR dengan bank-bank besar, salah satunya Permata. Benar, jadi itu udah pasti aman, uang kalian nggak hilang gitu. Karena banyak juga kan udah DP gitu, terus rumahnya udah nggak kebangun lagi sekian bulan gitu ya. Diawali dari sekian hari, sekian minggu, sekian bulan deh. Udah gitu ya sudah. Jadi baik lagi Fasindo Group. Saya ke Kak Vina dulu ya. Tadi Bang Agil udah menjelaskan kenapa kita harus pilih Fasindo gitu ya, karena banyak lokasinya, calon kita ada di mana, kita pilih rumah daerah mana gitu ya. Nah di Bank Permata sendiri nih, kenapa kerjasama dengan Fasindo gitu? Kita kerjasama sama developer, itu pasti developernya sudah terpercaya, karena kan kita nggak mungkin tuh mau kerjasama sama developer yang belum terpercaya, yang proyeknya belum pasti dibangun. Jadi kalau bank itu bisa kerja sama developer, itu pasti developernya kita udah verifikasi dulu. Terus habis itu kita ngelihat juga track record-nya, udah berapa lama berkecimpung di dunia properti ini. Apalagi Fasindo kan proyeknya udah banyak sekali dan tadi udah disebut banyak banget kan ya. Jadi
seperti itu. Kenapa Bang Permata tuh erat banget gitu hubungannya sama Fasindo ya. Gini, menurut Bang Agil sama Kak Vina nih, cara memilih developer yang terpercaya. Tadi kan udah sebutin ya, udah punya kerjasama. Tapi kan kadang kita datang itu bisa kan dari langsung ke bank, atau kita kadang langsung ke TKP perumahannya tuh. Kebetulan Betul. langsung ke Fasindo. Nah, Kantor pemasaran ini. gimana sih kiat-kiatnya tuh biar milih yang terpercaya gitu, yang Yang pertama sebetulnya dilihat dari dia legalitas perusahaannya dulu, Mbak. Dia berbentuknya perusahaan PT developer gitu kah? atau gimana? Betul, salah satunya itu. Oh gitu maksudnya? Betul, salah satunya itu. Karena kalau dia PT, dia kan punya aturan-aturan main, Pak. Misalkan dia luas lahannya ketika itu dia minimal berapa. Jadi otomatis kan tidak cuma sedikit, otomatis kalau tidak cuma sedikit, ketika mereka mau bermain-main di situ mungkin agak lebih riskan. Dan yang kedua mungkin proyeknya nggak di satu tempat, ada beberapa proyek yang sudah berjalan, atau bisa dilihat berapa banyak sih yang sudah terbikin dan terhuni di proyek-proyek yang lain gitu misalkan. Atau kalau misalkan kita dari Fasindo tuh kita ada KPA 1, 2, 3, ada Apa tuh KPA? ke Kelipang Pesona Asri 1, Oh gitu, 2, siap-siap. 3, ada Royal Park, ada KPA Residen, ada KPA Dahlia, ada Permata Garden Ngalian, ada Permata Garden Gunung Pati yang sudah habis juga sekarang. Dan itu sudah udah terhuni. habis. Jadi riwayatnya jelas bahwa kita ada dan kita melayani mereka dengan sebaik-baiknya hingga rumahnya mereka tempatin akhirnya. Oke, yang pasti berarti berbentuk badan hukum ya. Betul. Berbadan hukum, kemudian nah itu tadi ya, lebih ke track record. Track record. Track recordnya bagus gitu. Jadi meskipun rumah mungkin kelihatan bagus, megah ya, cuman satu aja yang dibangun, jangan tergiur gitu dulu. Oke, tadi kita udah dengar dari Bang Agil untuk keunggulan dari Fasindo sendiri ya guys. Nah, dari sisi Bang Permata sendiri gimana kalau misalkan beli rumah gitu, kita harus ada kerjasama dulu sama, maksudnya rumah yang saya mau beli itu harus ada kerjasama dengan Bang Permata apa enggak gitu? Jadi kalau misalkan di Permata itu kita sebenarnya bisa untuk KPR rumah ready stock atau rumah inden. Tapi kalau untuk yang ready stock itu memang secara legalitas itu harus sudah siap, terus kemudian untuk bangunan juga harus sudah siap. Nah kalau misalkan yang inden itu kita cuma bisa dengan developer yang kita udah kerja sama aja. Oh iya, inden itu maksudnya berarti gimana nih Kak Vina? Rumahnya saat ini belum jadi. Oh, belum masih ada proses. fisik rumahnya. Betul. Ya. Tapi tetap bisa diproses. Tetap bisa, tapi itu dengan hanya untuk developer yang sudah kerja sama aja. Oke. Karena kan filternya otomatis harus lebih besar ya kalau misalnya inden ya. Oke. Nah, kalau udah kerjasama berarti kan sama Fasindo udah ada kerjasama kan ya pasti ya. Nah, dari Fasindo sendiri nih, Nah, Inden ada? keunggulannya KPR Inden itu sebetulnya kita untuk di tipe-tipe tertentu kita bisa custom design. Kalau teman-teman nih punya impian rumah, kan macam-macam nih, gitu. Itu Kita bisa desain sendiri ya, custom desain itu? Sebetulnya sih kalau untuk fasadnya atau tampak luarnya memang belum nggak bisa. Oke. Tapi minimal dalamnya itu bisa sesuai keinginannya nanti. Oke. Asal misalkan tipenya 43, luasannya yang 43. Tapi lokasi kamar mau di sini, kamar mandi di sini misalkan dapur aku nggak mau kamarnya 2, aku mau 1 aja, aku mau ruang tengahnya besar misalkan. Ya itu bisa dilakukan tapi memang ada syarat dan ketentuannya di tempat kami. Oh, nggak apa-apa. Yang penting kan istilahnya memfasilitasi ya, bisa Betul. sesuai request tadi ya. Biasanya custom. teman-teman yang punya rumah pertama, mereka pasti punya impian kan, Mbak? Benar. Betul. Ketika mereka punya impian, mereka itu bisa direalisasikan di kami. Benar. Ya, jadi gitu guys. Kadang kan kita ini cerita aja. Jadi kalau dulu aku pengen punya rumah pun tuh kan pengennya yang pojok gitu misalkan ya, atau enggak keluar kamar langsung kamar mandi, atau enggak 2 kamar jadiin 1 kamar tapi kamar mandi di dalam gitu ya. Jadi Fasindo bisa ya. Betul, bisa. Oke. Nah, kayaknya udah banyak ya tadi kita perbincangannya sudah cukup. Nah, ini di penghujung acara kita. Terima kasih sekali Sama-sama, Mbak. Bang Agil sudah mengisi episode kali ini di Fast Talk dalam tema rumahnya kaum millennials.
Kak Vina juga terima kasih sekali ini sudah hadir di sini dari Bank Permata. Mohon maaf jika mungkin dari Flo sendiri ada salah kata, salah ucap, salah sebut gitu ya. Buat yang ada di rumah juga, Flo minta maaf. Nah, sebelum kita tutup episode kali ini, boleh dong closing statement ya dari para narasumber nih buat kaum millennials. Tadi kan soalnya kita udah dapetin ya, sejak dini kita yuk beli rumah ya kan, terus lihat nih rumahnya, developernya dipastikan aman, banknya juga ya yang pasti udah ada kerjasama, prosesnya juga yang lebih mudah. Nah, dari Bang Agil bisa disampaikan mungkin pesan buat kaum millennials kita? Saya sih singkat aja. Kalau menurut saya yang paling penting adalah jangan tunda beli rumah. Jangan tunda beli rumah. Semakin menunda beli rumah, semakin menyesal. Semakin menunda beli rumah, semakin menyesal. Oke, itu closing statement dari Bang Agil ya. Boleh kasih kekurangan ya. Dapat banget nih. Kalau kita tunda-tunda, ya nyesel nanti di akhir. Kalau di awal apa proposal ya, Pak? Kalau di awal proposal. Kalau dari Kak Vina? Untuk sobat properti, khususnya untuk generasi milenial, mungkin kita sering dengar stigma yang ngomong katanya kaum milenial zaman now susah nih sekarang untuk punya properti. Nah, kita harus patahkan itu karena sebenarnya kalau kaum milenial tuh bisa kok beli rumah, bisa kok punya rumah juga. Jadi nggak ada salahnya juga untuk beli rumah sedari dini. Dan kita dari Bank Permata siap memfasilitasi kaum milenial yang pengen punya rumah sendiri. Oke. Jadi tadi patahkan stigma kalau kaum millennials itu nggak bisa beli rumah. Yeah. Jadi kalau millennials tuh sikat abis mau rumah harga berapa aja gitu ya. Toh tenornya panjang banget 30 tahun ke depan gitu. Nah, oke, ini khusus buat kaum millennials. Tentunya di episode kali ini Fast Talk hari ini ngebahas tentang rumahnya kaum millennials itu. Nah, nanti di episode berikutnya kita akan ketemu tentunya di tema-tema yang lain. Terima kasih pada siang hari ini. Oke, terima kasih semuanya. Sampai ketemu di episode lain lagi.